Gini kak. Alas ada? Nggak ada. Atas lainnya apa lagi yang tulis? Boleh. Berarti sesuai ya. Tahu aja Kalau pikiran. Desita apa? Benar nggak? Cantik, suka berjualan, suka coba hal baru. Ini benar. Terus? Gini bikin lu deketin sini aja. Suka berjualan. Gini ya. Cantiknya nggak termasuk. Oke. Sekarang Syahmi. Dari Syahmi apa alasannya mandang? Ini suka mana enggak? Enggak kali. Enggak, tapi di jawaban kamu enggak ada. Enggak ada apa? Selain pemalas, suka menyendiri apa? Kecil. Itu mah itu hamster. Berarti spesifik ya, anak diri. Oke. Nanti kita lihat, kita review gambarnya Taju. Nanti ganti. Ini kita review. SKS. Ini sebagai pertahanan diri ya. Kata gue mah. Kata gue mah. Kata gue. Tapi dua benar. Ya, oke. Kalau kami pinter punya pemikiran sendiri cantik polisi, mana yang sama? Pinter sama cantik. Punya pemikiran sendiri nggak? Nah, nggak ada. Tulis nggak? Tulis. Tulis kan di situ? Nggak. Polisi? Nggak. Apalagi selain pinter sama cantik apa? Kelihatan kok. Iya, ada kematian. Oh, bocah mati. Oke. Sekarang saya mau tanya, ada tidak yang kucing? Tunjuk tangan. Satu. Ada lagi kucing? Gak ada? Cuma satu yang kucing? Oke. Yang sama apa ya? Kuda, ada yang kuda nggak? Gak ada? Oke. Yang beruang? Satu, saya mau nyari yang lebih dari satu. Dua. Dua, oke. Kamu siapa namanya? Bintang. Bintang. Benar namanya Bintang? Bintang apa tadi? Kuda ya? Alasannya apa? Kita udah libur selama Gak suka diusik? Masuk. Gak suka diusik? Gitu. biasanya masuk semen. Terus? Mandiri gue juga suka musik. Dengerin Apa lagi? di kebun binatang. Oh, lagi udah masuk kurang ini. Tadi yang beruang lagi siapa? Kamu ya? Oke, kamu betul ini. Bagus. Kenapa? Kartun itu Fisiknya besar, terus? Satu doang. Fisiknya aja besar. oh cari oh. Ada lagi? Oke, saya mau yang ini. Ada yang sama-sama babi nggak? Awal, adanya kayak babi. Nggak ada. Oke. Awal kayak babi. Kupu-kupu. Selain Kartun Jessica, ada yang kupu nggak?
Nih, Udah. walaupun di gue jelek. Ada yang landak juga nggak? Landak nggak ada. Ada yang gagal juga nggak? Gagal nggak ada. Yang ini apa ya? Panda. Lumba-lumba ada berapa? Satu. Lumba-lumba. Oke. Kalau di sini nggak nyampe kan? Di ini. Si Toriknya bukan lagi ya. Nanti tungguin aja fotonya kita upload. Kagak terlalu kelihatan. Apa? Di Tajud ada yang lebih terang kalau yang bagus. Nah di sini juga sebenarnya ada orangnya. Di sini juga ada orangnya. Oh yang ketunjuk bagus ya. Nih pokoknya gini nih. Nih yang ini nih. Bukan dia. Nih, nah ini nih. Jangan lama. Siapa lagi? Oke, siapa namanya? Api. Kenapa lumba-lumba? Nomor 2. Kreatif. Oke. Silakan, terima kasih ya. Pertemuan pertama kita ngebahas tentang personality, ya. Memastikan kalian tahu persis apa itu personality, karena ketika tidak tahu apa itu personality, maka orang akan cenderung mengembangkan karakternya sesuai maunya, ya. Padahal Makasih Bu. manusia dewasa yang dianggap dewasa itu kan bisa usia. Jadi manusia itu ada yang namanya calendar age, ada namanya mental age. Manusia itu yang paling tepat adalah yang sesuai antara mental age dengan calendar age. Kalau calendar age berarti apa? Usia sesuai kelahiran. Kalau mental age adalah usia perkembangan. Maka manusia yang disebut dengan dewasa atau mature, gitu ya, adalah manusia yang antara calendar age sesuai dengan mental age. Nah, salah satunya dianggap mature adalah ketika semakin dewasa tentu semakin ajet, ya. Boleh nggak anak mahasiswa kayak anak SMP, labil misalnya gitu ya, random kelakuannya masih mencari jati diri, boleh kok, ya. Kenapa? Karena paling tidak idealnya ketika kalian saat ini sudah memilih jurusan, ini seharusnya adalah kehidupan kalian, ya. Jadi kalau yang sampai hari ini masih sebenarnya nggak tahu nanti mau jadi apa, nggak kebayang mau ngapain, jadi red flag banget gitu ya. Jadi hati-hati banget nih ya, udah warning banget ya kalau sampai sudah ada di sini dan kalian sebenarnya masih nggak yakin tentang jalan yang kalian pilih. Oke? Nah, balik lagi bahwa kemudian salah satu major juga adalah agent, atau dalam bahasa psikologi adalah adekuat, ya, adekuat disebutnya. Apa itu adekuat? Karakternya sesuai dengan personalitinya. Kalau yang tidak paham personalitinya cenderung akan membentuk dirinya sesuai harapan masyarakat. Akhirnya, apa yang terjadi ketika manusia berkembang menyesuaikan harapan masyarakat, harapan orang lain, apa yang terjadi? Nggak jadi diri sendiri, apalagi? Hah? Oke, apalagi? Nggak maksimal. Ada 3 hambatan yang akan terjadi. Nah, makanya dari personality karakter kemudian turunnya adalah simptom hambatan. Hasil nulisnya bahasa Indonesia ya? Simptom
Ya, personality-nya menjadi kerangka, menjadi sebuah frame untuk dia mengembangkan karakternya sesuai dengan personality-nya. Ya, ketika tidak terjadi, ya, ketika tidak terjadi, apakah karena dia tidak tahu personality-nya apa? Ada ya orang yang tidak tahu personality-nya sehingga dia cenderung menjadi orang-orang yang normatif. Apa itu normatif? Pokoknya ini orang kelihatan bagus aja, tapi dia sebenarnya nggak punya karakter karena dia cuma ngikut aturannya main, ya, cari aman, ya, oke. Maka yang kemungkinan terjadi adalah paling tidak itu ada 3 simptom manusia itu 3 sebenarnya kalau saya garis besar. Yang pertama adalah simptom psikis, ya. Psikis itu apa? Yang kemarin sedih, takut, marah, malu. Berarti dia akan mudah sedih, mudah takut, mudah marah, mudah malu. Itu yang dasar. Yang gabungannya mudah kecewa, mudah khawatir, mudah ragu, mudah cemas. Paham? Ketika dia tidak paham, maka dia cenderung mengikuti aturan main orang lain, ya kan? Maka dia cenderung pasti akan overthinking. Tadi gue salah nggak ya ngomong gini? Tadi gue pas gini gue jadi ini nggak ya? Kenapa? Dia merasa harus selalu dinilai bagus oleh lingkungan, ya. Jadi yang pertama adalah simptom apa? Psikis. Yang kedua adalah simptom fisik, ya. Ada yang secara psikis dia bisa menahan untuk tidak terlihat mudah sedih, mudah marah, mudah malu. Kemarin saya sempat bacain hasil tesnya klien saya, ya. Dimana selama 8 tahun pacaran, semua orang termasuk pacarnya menganggap bahwa dia adalah koleris, sanguinis. Ternyata begitu dites dia phlegmatis, melankolis. Belum lagi yang mengejutkan adalah hasil MRI-nya yang menunjukkan bahwa dia punya psikotis akut, psikotis akut, punya kecemasan yang besar, skeptis, bla 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 bla, bayangin. Itu tapi tidak muncul, sama teman-temannya aja nggak kelihatan. Sedangkan dia aktif organisasi, bla bla. Berarti dia kuat, ya, kuat menyembunyikan simptom psikisnya. Ternyata begitu saya gali apa terjadi, dia dalam 1 semester bisa 2-3 kali masuk rumah sakit karena GERD. Maka ketika simptom psikis kita tahan, ya, supaya nggak kelihatan mudah marah, ya kan, supaya nggak kelihatan mudah galau, secara psikis nih dijaga lah gitu, ya. Maka ketidaknyamanan itu, kita anggap paling sederhananya tidak nyaman. Ketika manusia bertumbuh tidak sesuai personality-nya, tidak sesuai fitrahnya, sudah pasti tidak nyaman sebetulnya, gitu ya. Kenapa? Karena dia melampaui atau tidak menyesuaikan dengan fitrahnya Allah, ya kan? Kalau dia bisa menahan psikisnya, yang akan kena adalah fisik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari yang ringan sampai yang berat. Unit lah apa? Kepala apa? Migrain, vertigo, sakit leher, bangun tidur, salah bantal. Padahal apa salahnya bantal? Kan kesian, ya. Dia hanya diam di situ dan dia suka dibilang itu salah bantal nih, gitu ya. Terus apa lagi? Sakit pundak, sakit tangan, sesak nafas, asma, ya. Gampang batuk, gampang sariawan, gampang bengkak, ya. Beda kalau memang ada kayak Asya dulu pernah sampai diinfeksi karena memang keropos, ya, gigi geraham, ya. Tapi kalau giginya tidak bermasalah, banyak orang yang sering bengkak, ya. Gampang demam, gampang mah, sampai sekarang yang lagi musim GERD dan segala macam, sampai anak remaja sekarang itu banyak yang jongkok, ya kan, usia remaja tapi fisiknya jongkok gitu, ya. Udah ya, gini sakit, sholat sakit. Nah, itu indikasi tuh. Oh, itu ceritanya panjang lagi. Nanti kalau kapan-kapan kita ketemu di pertemuan kapan, saya akan cerita satu persatu. Ini karena apa, dan segala macam, termasuk masalah gangguan fertilitas. Kalau pada perempuan semua yang terkait dengan kandungan, dari mulai pakai cervix, miom, apalagi kista, kalau head sampai kadung-kadungan, gitu ya. Mens yang
laki-laki Bobo pulang. apa namanya? Apa namanya laki-laki? Prostat. Sekarang banyak anak remaja, orang muda 30, 40 udah prostat. Ya. Jantung, liver dan segala macam. Ya. Fisik. Tapi ada juga yang dia bisa nahani, ya. Apalagi orang yang kesadaran kesehatannya kuat, ya. Yang luar biasa, dia hantam terus pakai multivitamin, habatus sauda, madu, bla 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 dan segala macam, ya. Pagi itu pokoknya dengan serangkaian multivitamin, ya. Malam multivitamin itu fisiknya biasanya aman. Yang tetap akan kena yang ketiga, apa itu? Simptom perilaku. Ya, kalau tadi yang psikis, mudah sedih, mudah takut, mudah marah, mudah malu, mudah kecewa, bla bla, itu hanya dalam diri. Kalau perilaku, emosinya itu sudah keluar. Marah menjadi mudah marah sama orang. Ya, apa? Menyalahkan keadaan, playing victim. Sekarang lagi musim narsistik, NPD, narcissistic personality disorder, borderline personality disorder, segala macam. Termasuk semua hal yang disebut dengan edik games, edik rokok, edik pornografi, porno aksi, edik namanya termasuk eating disorder. Oh ya, kalau perilaku ada Pak. Kalau secara gangguan jiwa, ya, pedoman gangguan jiwa PPDGJ ada 4. Makan, bicara, tidur, mandi, jelas ya. Kebanyakan makan, susah makan, sama. Kebanyakan tidur, susah tidur, sama. Kebanyakan ngomong, gak mau ngomong, menarik diri, sama. Tidak mau mandi terus, sampai saya bilang ada klien yang 2 jam itu yang dia merasa tidak pernah merasa bersih. Udah sabunan, dia keluar, dia mau keluar nih, sabunan lagi. Sampai sabun cair itu kata orang tuanya tuh yang segini tuh bisa habis sekali. Bisa 2-3 jam mandi bener-bener sabunan. Karena ngerasa kalau lagi ngerasa belum bersih. Tumpah. Ya, belum lagi tadi yang kayak dan segala macam termasuk sekarang nih. Ada yang baru, yang lagi musim. Dianggapnya ini sehat. Padahal kalau sudah edik tetap ada kerusakan otak. Edik apa sekarang lagi musim? Olahraga. Sekarang lagi musim orang edik di gym, edik lari, edik angkat barbel. Ya, kalau sudah edik sama-sama gangguan jiwa. Oke? Jadi yang harus diingat balik lagi, betul-betul pahami, kenali, pastikan personality kalian apa. Kemarin personality kita ngukur pakai cara sederhana KMPS, ya. MBTI adalah sebetulnya mengukur karakter, ya. Maka kenapa saya bilang kalau ada yang masih tidak sesuai, apalagi tidak sesuainya jomplang, kamu gali lagi. Bener nggak ya saya misalnya saya ngerasanya KM nih, tapi di sininya kok jomplang banget ya, beda banget ya, gitu ya. Yang jelas kata depan nggak boleh beda. Koreanis, sanguinis, depannya K atau depannya S, pada MBTI-nya harus depannya E, karena E itu extrovert. Kalau pragmatis atau melankolis, P atau M hasil kalian, P atau M depannya, maka hasilnya harus I. Ya, kesininya beda-beda satu masih boleh lah, masih boleh beda-beda satu. Tapi kalau udah beda 2, dari lagi ini yang sebenarnya gue yang mana nih? Ya, nggak boleh antara personality sama karakter beda, nggak boleh. Ya, oke. Personality karakter. Sekarang saya tanya, apa kaitan antara menggambar animal ini, namanya animal ini, dengan bahasa kita? Menurut kalian relevan nggak kalau saya bilang bahwa gambaran animal ini itu sesungguhnya menggambarkan tentang bagaimana kalian melihat diri kalian? Relevan? Karena ada beberapa orang yang kadang-kadang, nggak juga, bukan kalau saya kebetulan aja gimana? Kalau saya kebetulan pengen gambar ini, nggak ada, manusia itu nggak ada kebetulan, nggak ada. Semua itu adalah buah dari alam bawah sadar yang buah dari pemikiran baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Ya, itu sebabnya kenapa kalau kalian dari rekaman topik, kalau sama
kalau kan